Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Cecena, kita jumpa lagi di acara bincang-bincang ngobrol. Kita memang beberapa bulan yang lalu kita mempunyai rencana intent akan mewawancari orang dengan karena kita merasa biasa-biasa saja. Tapi yang pernah kita lalui saat ini, COVID semakin merajalela lah. Mudah-mudahan lah itu bahasa itunya. Mudah-mudahan semakin melandai dan hilang di bumi Indonesia. Saya berharap semoga sahabat Cecena sehat, banyak rezeki, beserta keluarga dan sukses tetap di dunia kerjanya, di dunia bisnisnya. Tapi yang penting tetap sehat dan dengan keluarganya. Saat ini saya tetap ini karena susah kita untuk ngobrol dengan orang lagi. Sekarang kebetulan nih ada Bu Arum yang selalu nanya nih. Kita ngobrol aja Bu Arum ya. Apa kabar Bu Arum? Sehat ya? Ini apa nih saat ini Bu Arum, apa yang kita obrolin ini dadakan aja nih sahabat channel nih. Iya, kita kan melihat perkembangan COVID sekarang ya Pak. Terakhir-akhir nih ya kita ngobrol aja. Bagaimana Bu Arum di rumah, keluarga itu tentang? Alhamdulillah kalau keluarga di rumah sampai saat ini sehat. Sehat ya. Kalau Bapak gimana nih Pak kabarnya? Nah ini Bapak kalau kan saya terus nih. semua sibuk sebetulnya. Jadi kebetulan saat ini tetap aja kan saat ini udah kita masa ini ya PPKM ini ya darurat ya. Jadi saya alhamdulillah sehat, Allah melindungi, dan ya deg-degan aja tetap walaupun bagaimanapun ini suasana kan kita lamun bahasa Sunda geuman, tapi tetap kita harus jalan. Saya selalu bilang ke keluarga, apapun yang terjadi tetap harus jalan kan. Seperti ini perusahaan tetap harus jalan, mungkin diatur cara kerjanya, pengaturannya diatur sesuai dengan aturan pemerintah, dan bukan hanya untuk aturan pemerintah baru, sebetulnya untuk keselamatan kita semua, meminimalisir kejadian gitu. Makanya ini sekarang kalau dulu eranya dengan pakai masker 1, sekarang udah masker 2 tambah gitu. Kalau saya keluar itu kan memang luar biasa nih kejadian ini. Suka atau tidak suka ya, percaya atau tidak percaya kejadian. Baru kan pernah keluarga ini ya, papa mama ya kena ya. Oh kan itu Desember 2000 kan tidak diduga ya. Orang tua kan umur berapa tuh? Sekitar kondisinya deg-degan ya Pak ya, Stres ya. Kesannya kayak masih baru Desember ya, karena kita kan Maret ya, Maret April. Kayaknya kesannya masih baru, terus kejadian di orang terdekat ya. Orang terdekat yang paling pertama lagi kan awal-awal ya untuk keluarga. Paling pertama di keluarga besar. Bahkan itu sempat stres. Tapi alhamdulillah melewati ya. Melewati 1 bulan. Saya dengar kemarin vaksin katanya ya. Iya vaksin. Arum juga vaksin ya. Iya. Udah bisa dilihat ya di itu. Udah lihat vaksin. Nah itu bagus nih sahabat channel. Saya berharap sahabat channel vaksin. Yang kedua apa? Makan itu aja kan. Masker itu tambah masker mah. Kan itu proses awal kan, itu masker udah otomatis. Berapa baru apa? Terus menurut Bapak nih kondisi tentang COVID-19 sekarang nih yang semakin meningkat, yang menurut Bapak nih pendapat Bapak bagaimana? Masyarakat harus bagaimana? Terus kita harus bagaimana dan pemerintah juga? Enggak gini, kalau dulu awal-awal kan ya kayak penyakit biasa aja sebetulnya, cuma ini baru gitu kan, baru yang tetap kita baru dan kelihatan ini ya nggak usah disebut ganas ya, memang melandanya luar biasa seluruh dunia sahabat channel ya, tapi harus dijalani. Jadi sekarang itu sensitif kalau saya ya, sakit sedikit lu wah ini apa gitu, jadi loba kasihan gitu kan itu, tapi tetap kita harus lebih jaga-jaga. Nah menurut pendapat saya ya saya sebagai masyarakat ya biasa, saya harus terus monitor, saya mengikuti program pemerintah, harus saya jalani walaupun tidak bisa dijalani semua. Contohnya saya dua sisi nih baru, satu saya sebagai bapak rumah tangga,
juga saya juga sebagai teman bagi teman-teman saya, keluarga bagi keluarga saya, salah satunya. Yang keempat, saya sebagai partner bagi karyawan-karyawan yang ada di ruang lingkup perusahaan saya, kan gitu. Jadi saya harus memberikan contoh ya, kedua harus mengayomi semua. Contoh kemarin di BPR-LPM gitu, ujuk-ujuk ada yang kena gitu kan, itu nggak tahu kita kena atau kita punya, karena kebetulan komisaris kita ada sensitif untuk itu, di apa namanya tuh, di swab ya, tentu ada si itunya apa, siswa itu ininya security kena. Jadi kita mau tidak mau kita harus bikin, kan kita berpikir saat ini orang yang kena semua mungkin ya, bagi orang-orang yang ada uang mungkin tidak terlalu masalah, tapi kan uang ada, rumah sakit terbatas, masalah juga. Uang ada, obat kosong, masalah juga kan. Itu permasalahan yang tidak bisa kita duga. Makanya saya ke direksi, cobalah siapkan obat yang pokoknya teman-teman yang kena flu apapun siapin obat gitu kan. Yang plus ya tinggal di rumah gitu ya untuk WFH. Orang yang sakit penuhi obatnya. Kenapa? Karena sesuatu hal kan bisa ada gini, obat ada, uang nggak ada juga kan, itu masalah. Yang penting ini keluarga besar kita, harus kita support semuanya, termasuk kan kita juga, kita ada uang, alat nggak ada, terus ada yang ngasih kan senang juga gitu kan, jadi saling support. Nah terbantu lah, seperti gini lah, warung ada uang gitu ya, tentu sekarang sedang ngasih apa, tabung gitu, nggak ada, bagaimana itu? Artinya ini harus kebersamaan semua. Jadi kita harus kepedulian. Kalau satu ego harus diturunin, kepedulian harus ditingkatkan gitu. Walaupun kepedulian kita kan terbatas juga kan, kita juga ada batasan gitu. Begini contoh pemerintah. Pemerintah kan sekarang tuh luar biasa. Nah, kan kaget semua tuh kan. Ini kayak medan perang, baru perang gitu. Ini baru perang melawan Covid, belum ada pengalaman. Jadi kita harus maklum dan harus bersatu dengan situasi yang tidak tahu gitu kan. Semua orang begini. Mungkin pemerintah ada progres itu yang harus kita support, kita ikuti lah gitu. Ya Bapak support ya dengan sekarang PPKM berjalan, oh iyalah, penutupan jalan, kita harus support ya Pak ya. Kayak gini sahabat channel, saya ingat bapak saya gitu kan, pasti beliau punya konsep almarhum tuh bagaimana saya supaya bisa beradaptasi pada zamannya. Dia menyekolahkan saya, dia memberikan pengajaran mengaji saya, cara bagaimana cara lah, pasti apa yang disuruh orang tua itu pasti ada tujuan baik di akhirnya gitu, pasti ada skenario. Begitu juga ini dengan adanya Covid ini, mungkin skenario Allah yang terbaik bagi umat manusia gitu. Nah kembali ke pemerintah bikin ini, kita juga kan bukan belum pengalaman. Contoh lah, Pak Bupati, Pak Wali Kota, Pak Desa, Pak RT, Pak Gubernur, Pak Presiden, Pak Menteri, kan belum ada pengalaman. Baru 2 tahun ini. Nah kita mencontoh luar negeri, dan sekarang ada progres kan, PPKM itu kan ada progres karena melonjak. Dengan ada akibat yang kita tidak saling menyalahkan, kita jalan aja, kita support pemerintah, kita juga harus saling bantu. Apa kemampuan kita harus, ya sahabatnya kita harus saling bantu lah intinya kan gitu, dengan sumber daya alam atau kelebihan yang kita miliki. Gitu. Nah, kan kalau kan gitu, dulu ada yang pernah kena sama Bapak nih. Kalau sekarang kalau Bapak nih, kalau ada orang keluarga terdekat kan Bapak sebagai pemimpin yang harus tetap tangguh lah kira-kira gitu. Nah tiba-tiba ada keluarga Bapak kemana ada sakit. Bapak gimana nih menghadapinya dan perasaan Bapak? Enggak. Kalau pertama saya diajarkan oleh keluarga Arum sebetulnya ya. Bagaimana Arum melihat stres kan? Yeah. Saya juga kalau saat itu pasti stres. Cuma karena saat ini kondisinya apalah udah terjun ke dalam hal lihat di depan mata orang-orang dekat. Contoh saya yang pertama orang dekat saya yang kena Covid itu kan almarhum Asep. Nah, itu kan orang dekat saya kehilangan. Itu Covid cuma beberapa hari gitu kan. Terus kakak saya udah kena Covid tapi udah sembuh. Nah, terus minggu kemarin sahabat saya 2 tuh, teman kuliah, almarhum DJ
si DJ itu panggilannya Ardi ya, Ardi panggilannya DJ almarhum. 3 hari yang lalu masih dengan saya Zoom gitu kan. Fisik, tapi ada teman saya yang terpapar di sehat. Ya udah harus gitu, bisa beberapa hari kemudian udah meninggal. Terus dijusul lagi ada teman saya almarhum Yudi meninggal. Jadi ini ya artinya udah begitu. Makanya saya terutama untuk almarhum sahabat saya Pak Asep gitu kan, almarhum Om Asep kalau saya manggilnya. Terus Om DJ, terus Om Yudi, ya mudah-mudahan beliau ya almarhum menjadi ahli surga dan keluarganya juga sehat lah. Kita tetap harus jalan tuh, harus jalan walaupun ini ya harus dilewati terus keluarganya harus maju kan. Tapi saya udah bilang ke istri saya, kalau terjadi apapun ke saya tetap yang hidup membereskan orang yang meninggal, kedua mendoakan, yang ketiga orang hidup harus jalan dengan keadaan saat ini dan ke depan gitu. Itulah. Nah kemarin keluarga saya banyak loh, makanya karena udah melewati itu gitu, di beberapa bulan lalu kakak saya kena tapi udah sembuh. Terus nah ini 3 minggu ini Rum, keluarga saya yang di Bandung itu keluarga Ika itu 3 sakit, keluarga Susan 2 itu udah 5, terus keluarga Jejeng 2 dengan istrinya 3, udah berapa tuh? 2, 5, 8 ya, 8 orang yang sakit. Nah tapi kalau yang di Bandung kan kita masih bisa kontak lewat, kalau beli obat kita beli obat cepet lah gitu ya kalau di Bandung. Nah ini kejadian sama dengan waktu yang sama, keluarga saya di Garut tuh, keluarga Imas semuanya 3 orang sakit. Di keluarga yang di rumah mama kan ada adik saya yang sakit juga, mama sakit. Itu berapa? Itu barengan, itu yang bikin ya minggu 2 minggu lalu ya sebenarnya. Itu kan bikin bingung, saya di Bandung, saya nggak bisa ke Garut, monitor jarak jauh bagaimana itu kondisinya. Saya juga harus menjaga keluarga. Akhirnya saya karena mama udah tidur, udah nggak bisa apa-apa, saya pergi aja ke nekat nih sahabat. Tapi nggak usah dicontoh nih sahabat. Tapi saya nekat pakai alat ini. Ya gini, mama saya sakit, yang adik saya itu kena COVID. Bingung bagaimana di rumah harus diurus oleh orang yang sakit, oleh orang sakit kan sakit itu. Yang penting saya minta maaf dulu ke mama. Bagaimana keadaan orang-orang Bandung kan bisa nengok. Terus kalau adik saya yang bisa sehat alhamdulillah. Nah itu proses itu berat bagi saya, tapi kan harus jalani. Saya pura-pura tegar aja, ditegar di depan istri saya, di depan adik-adik saya, kakak saya harus tegar. Saya koordinasi, saya siapin obat, kita kirim obat lah ke Garut hari ini karena kita udah pengalaman kan obat-obat yang pernah dipakai oleh yang penderita COVID, baik itu vitamin kan, obat herbal apapun dicoba kita kirim. Alhamdulillah sekarang udah pada sehat semuanya, udah makannya udah bagus, tinggal mama udah sekarang udah duduk udah ya itu alhamdulillah lah. Alhamdulillah oleh Allah diberi kesempatan untuk sembuh gitu aja. Nah mudah-mudahan sahabat Jecena dan keluarganya sehat gitu, termasuk Arum juga ya gitu. Berarti untuk sekarang yang lagi terpapar tadi untuk semangat tadi dulu. Semangat dulu dan harus dijalani gitu aja. Apapun itu nanti ke depannya ya. Itu kan Betul. Dan kita tidak tahu nih sahabat Jecena. Kita juga harus maklum orang yang kena atau sakit kan itu biaya. Nah kita berdoa aja ke Allah, kita juga mudah-mudahan orang ya saling bantu lah semuanya apa yang kita bisa bantu. Saya juga mungkin tidak bisa membantu semua orang, tapi memang sojo di BPR ini tim-tim kita yang kena kan udah mulai banyak, di sini 1 di sana udah, tapi kita bareng-bareng apa yang kita buat atau kita kerjakan ini bisa membantu, memberikan semangat gitu. Alhamdulillah sekarang keluarga udah sehat lagi ya Pak. Alhamdulillah. Nah sekarang kan banyak fenomena nih Pak, ada obat-obat alternatif, terus juga ada kayak saran-saran air kelapa campur apa dan lain-lain. Itu ya. Itu menurut Pak gimana tuh? Termasuk saya percaya, soal gini. Kalau bagi saya ya sahabat Jecena gini, semua info kan kita serap aja. Kalau emang memberikan manfaat kenapa tidak? Contoh doa aja kan itu doa yang paling utama. Terus tadi saya baru lihat itu ada siapa nih? Ini
ada yang ngirim video tentang yang harus banyak air, minum air putih katanya, yang hangat. Bener juga kan, setiap yang sakit harus minum air itu satu. Kedua, yang bawang putih katanya, kan bagus bawang putih itu emang obatnya bagus ya. Kalau emang mau suka ya pakai aja kan, bukan hanya orang yang sedang sakit, orang yang sedang sembuh juga bagus kan. Terus yang bawang putih, terus yang harus berjemur jam 10 kan di grup jemur kan, senang juga nih sahabat jajan kan. Jadi kita nggak bisa tuh tapi minimal info-info saja, update berjemur. Kedua, pakai kayu putih katanya. Saya dicoba, pernah kayu putih saya coba. Memang dengan kayu putih kedalaman tuh ini yang mepok gitu orang apa mampet itu tuh jadi bagus lumayan kan. Nah ini inhaler ini kan itu. Jadi kita tuh kalau di sini saya ini sahabat di sana peralatan perang ya di samping ini contohnya sama dengan router ada kan, kenapa tidak kan di samping wifi ya apa ini harus bongkar nih banyak nih. Nah kayu putih nih kalau dulu kan bukan hal yang biasa ya, pakai sekarang. Terus kalau ini udah biasa ya pasti ya, kayu putih ini kita udah biasa gitu. Kalau dulu kan minyak wangi, sekarang kayu putih. Nah hal gitu kalau memang ini bagus begini, saya kalau dulu selesma gitu ya, kan obat tuh harus kalau saya neosep gitu ya, standar di mulai kuliah. Sekarang baru kepikir, ini teman saya bilang dimasuk bagus juga ya, kenapa tidak kan. Nah semua hal yang memberikan info itu kan juga tujuannya baik, mereka tuh memberikan info alternatif. Seperti sekarang obat apa yang Pak Erick Thohir itu yang obat cacing itu yang oleh Bu Susi kena di paracetamol ditambah apa pakai ini ivermectin ya apa. Aduh, itu tinggal zaman arum berarti. Ini nih ada nih. Enggak, kalau saya walaupun di ini saya baca nih contohnya ivermectin itu. Ya itu kan kenapa tidak kalau emang bagus. Dan kita juga mungkin itu tujuannya karena gini. Sekarang keterbatasan. Contoh gini. Saya kemarin mau pesan ini aja inhaler ya. Itu susah. Jangan ngomong ivermectin, terus yang lain-lain tuh nggak gampang sekarang tuh. Karena udah habis. Jadi permasalahan itu kalau ada obat seperti tadi air kelapa ya, kopi juga pernah waktu itu pakai air kelapa, pakai jeruk nipis, ditambah apa? Madu, itu pakai garam. Apa ruginya? Minum aja kan sehat. Kalau dulu minimal udah termasuk nih sahabatnya air putih masuk, air udah masuk, madu juga bagus, ya kan nggak rugi. Bagi kan ngomongsi digabung udah nanti terbatas. Kalau emang kemungkinan cocok siapa tahu ya cocoknya orang pakai bawang putih gitu kan, karena itu juga support mungkin orang yang bikin kebetulan contoh yang ini katanya apa delima apa bukan delima belimbing apa namanya itu uluh yang itu nggak apa-apa kan, itu juga dari makan sayuran kan, jadi udah lama ya Pak? Udah lama, sekarang muncul ya tidak apa-apa. Air putih bagus juga, sehari harus 2 liter. Ya bagus dong. Bagi saya itu mudah-mudahan orang yang memberikan informasi juga mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi memberikan info-info kan bukan untuk tujuan tidak baik. Untuk terus program pemerintah juga yang harus dengan resep dokter juga nggak apa-apa. Kan karena kesempatannya apalagi dengan layanan terbatas, mudah-mudahan alternatif bisa dibuat dan itu bisa menyembuhkan. Tapi yang penting kan vitamin terpenuhi kan gitu, makan banyak. Kan sekarang udah bagus nih pola-pola orang Indonesia itu dengan support dari pemerintah gitu kan. Orang yang sakit disupport makanannya, itu kan bagus kan sebetulnya. Di sini kebersamaan. Tapi kita juga orang sakit kita jangan terlalu berharap dari orang dong. Kita cari solusi, mudah-mudahan oleh Allah diberi kesembuhan dan kita diberikan rezeki juga kan gitu. Kalau di Instagram kan fenomenanya lagi kalau ada yang sakit saling kirim gitu nggak apa-apa, itu bagus nih. Nah terus nih Pak, sekarang kan tabung nih minggu ini sama minggu kemarin tabung tuh banyak yang habis. Ya, saya termasuk orang yang artinya cuek ya. Kayaknya tabung itu seperti gini, tabung kebakaran contohnya di setiap kalau di ruko gitu kan, di rumah makan itu ada ya pasang, tapi kalau di rumah jarang ya. Contoh gitu karena nggak mungkin kebakar karena kita terlalu belum memanage resiko. Berarti harusnya ada itu satu. Dan kedua tentang
tabung. Saya beli tabung itu waktu bapak saya almarhum kan gitu, beli di Garut. Tapi begitu aja. Kalau mama lagi beli yang inilah pokoknya bagaimana pernapasan bisa tadi. Baru saya sadar mungkin ini penyadaran bagi kita semua, bagi masyarakat, terutama bagi saya, terus di perusahaan saya minimal kenapa tidak harus ke depan gitu ya kan. Kalau sekarang kan memang kalau kondisi saat ini jangankan tabung susu aja sekarang kan ngantri ya. Saya udah dengar susu Biber tuh yang putih itu bagus katanya, terus Milo bagus. Jadi karena orang panik kan sama lah, kita juga kalau keluarga sakit panik loh. Orang itu akan panik kalau berhubungan dengan keluarga. Bagus lah beli kalau emang ada kesempatan. Tapi kalau lebih baik prepare kan sekarang. Mudah-mudahan pemerintah juga sekarang bisa memenuhi, para pengusaha yang tentang tabung bisa memenuhi. Mudah-mudahan orang yang perlu saat ini tabung bisa segera dipenuhi kan gitu. Saya juga suka ngeri lihat status orang tabung nggak ada tuh, sedih gitu. Tapi membuat saya bukan untuk tidak cuek akhirnya. Oh iya, saya tadi dengan Sari ngobrol kayaknya di rumah harus ada lah gitu kan, di mertua saya, di adik saya harus jarum semua di sini minimal itu harus ada nanti ke depan gitu kan. Harus ya bukan berarti ya dari hari ini kita mulai cari. Saya cari tadi di marketplace. Sahabat desa emang nggak gampang, jadi mudah-mudahan nggak gampang. Dan siapa tahu Rum juga orang yang uangnya terbatas kan Bang. Terus kenapa begitu, rumah sakit juga terbatas, wajar menurut saya. Kenapa demikian? Kan nggak biasa, ini kayak perang. Orang nggak biasa perang, nggak biasa. Ini baru terjadi, semua belajar, termasuk pemerintah tuh belajar. Jadi apa yang dilakukan pemerintah kan menjadi suatu keputusan untuk cari solusi bersama-sama. Kalau saya sebagai masyarakat, saya akan patuh. Mungkin saya juga lihat para pemimpin suka sedih juga, kasihan gitu. Dia juga kan badan sama dengan kita kan, tapi bagaimana pemikiran beliau itu untuk memikirkan rakyatnya gitu. Saya juga saya mendoakan Pak Presiden, Pak Jokowi sehat dengan keluarganya, dengan timnya, dengan masyarakatnya harus sehat, jajaran di bawahnya. Kedua, para gubernur termasuk Pak Gubernur, Pak RK, saya doakan juga sehat dengan keluarganya, Bu Atalia dan anak-anaknya, keluarga semuanya mudah-mudahan sehat dan kuat. Karena itu gampang kan anu protes gitu kan, anu berterima kasih, tidak puas dengan protes juga kita tidak bisa nyalakan, mungkin karena panik kan, keinginan A keluarnya B kan. Itu juga kita semua orang sekarang tuh menurunkan egonya. Yang penting bagi saya akan itu program, walaupun memang dengan program pemerintah PPKM terbatas ini kan bisa, contohnya usaha ini terbatas, semua terbatas. Jadi karena ini harus menurunkan ego semua. Tujuannya apa? Mudah-mudahan 3 minggu ke depan atau 2 minggu ke depan COVID itu landai ya, walaupun belum hilang, kita terbatas. Dan sekarang kita juga harus bersyukur. Dengan COVID itu kan ada sekarang ini vaksin ya. Itu sebenarnya kita satu sisi pemerintah kita lah semua, satu sisi kita pengen lockdown, hilangkan semua, satu sisi kan ekonomi harus jalan. Sok Bu Arum aja kopi di rumah nggak ada uang untuk makan gimana kan gitu. Sama aja kita berharap tetap, jadi harus cari solusi. Ini sebagai seorang bapak kan, pemerintah juga ini penyakit ingin turun, banyak pandemi, ekonomi tetap minimal bisa bertahan gitu kan gitu ya. Ulah sampai kolaps semua gitu. Mungkin ada resiko ini tidak kurus semua, ini juga nggak naik seurus, tapi minimal simultan bareng-bareng berkolaborasi saat ini. Jadi ya saya berdoa lah, mudah-mudahan para pemimpin gitu kan semangat, terus sehat, harus kuat kondisinya. Jangan sampai beliau juga sakit kan, kasihan juga. Terus masyarakat juga mudah-mudahan semua sehat juga masyarakat. Jadi iseng gitu baru sok mau di rumah nggak ada uang, terbatas. Jadi saya ingat ada nih anekdot katanya, kalau lu selama setahun setengah ini gaji masih tetap katanya kan gitu ya, terus perusahaan enggak masih menggaji, itu harus bersyukur ya semua. Kita bersyukur juga kita sehat saat ini. Saya juga seperti tadi dengan oksigen, mudah-mudahan semua pihak yang berkompeten bidang itu mudah-mudahan segera ada lah ya untuk itu, minimal masyarakat ulah gempur gitu. Tapi kita juga, saya maklum contoh kemarin yang meninggal si teman saya almarhum, saya dekat banget
dia meninggal pas masuk ke rumah sakit, meninggal sebelum masuk rumah sakit, pas di rumah sakit nggak bisa diterima untuk pengurusan jasadnya. Itu kan sedih. Kalau dipikir emosi kan kita akan emosi, tapi kita harus maklum pihak sana kenapa demikian, karena memang terbatas di dalam juga orang yang udah jadi pasien meninggal juga harus urut. Jadi dan ini harus, jadi saya baru dapat ini informasi juga nih. Jadi orang yang meninggal karena COVID dan dimakamkan itu tidak membuat mengenai orang gitu. Jadi dimakamkan kayak umum aja. Kalau memang COVID meninggal bisa diurus dan dimakan di tempat umum, dan itu ada aturannya. Karena ya semua terbatas, semua stres kita bareng-bareng gitu. Anggaplah perang gitu. Perang dan tinggal kan perang tuh gini. Kalau saya ngobrol dengan istri saya, dengan teman-teman, perang tuh pasti ada 3. Kalau contoh keluarga kita ada pergi ikut perang membela negara gitu. Pas 1 apa? Pulang dengan selamat, itu harapan ya. Itu yang harapan bagus. Yang kedua, pulang ke rumah dengan cacat gitu kan, ya kan? Tertembak atau itu. Yang ketiga apa? Datangnya jasadnya. Ini juga kita menghadapi ini. Mudah-mudahan datanya selamat semua gitu, sehat gitu loh. Kan nanti saya kan di ini pemulihan ekonomi Jawa Barat, semua tuh sibuk lah, mikirkan semua. Jangan dikira pemerintah nggak memikirkan kita, memikirkan itu. Caranya bareng-bareng kan. Semua pihak, para pengusaha aja bohong kalau nggak berpikir karyawannya kan. Di lingkungan kecil Pak RT mikirin masyarakatnya gitu. Cara masyarakat tuh berdegong, jangan kan ini. Saya juga, anak yang nggak mau makan gitu kan sama aja. Kalau sudah sakit kan harus, saya nyuruh ke adik saya bikin obat ini, nggak mau, nggak bisa. Nah makanya simultan nih dengan harusnya ada vaksinnya. Sahabat channel semua, sahabat Bisa TV, segera vaksin dan kita cari aja untuk mencari tempat untuk vaksin. Kan vaksin tidak gampang. Pemerintah juga terbatas datangnya. Mudah-mudahan target Pak Jokowi terpenuhi, 1 hari 1 juta, dan nanti bulan Agustus 1 hari 2 juta. Dan saya berharap segera lah, bukan ingin bebas-bebas, tapi fenomena ini ingin terlewati. Walaupun dengan COVID juga tidak dengan vaksin, tapi minimal meningkatkan imun kita kan, imun kekuatan kita gitu untuk melawan COVID yang terus meningkat katanya, kata para ahli. Itu baru. Vaksin untuk anak-anak juga udah ada ya Pak ya? Anak yang 12 ya katanya. Ya itu saya bersyukur karena 1 yang belum vaksin, anaknya baru belum, umurnya 12. Jadi ini kalau benar belum bisa merusak ada pendaftaran nih sahabat. Jadi saya juga mau segera daftar lah gitu. Ya, megang-megang ini kan kita juga mentang-mentang kita dengan Bu Arum kan suka berpikir ada keluarganya aman. Nah ini yang terus yang kemarin sakit keluarganya. Tentu supir saya kena nih sahabat channel, kebayang nggak? 1 mobil bareng gitu. Ya alhamdulillah, saya juga karena udah vaksin, mungkin karena Allah masih melindungi gitu kan. Udah vaksin, alhamdulillah sudah vaksin tanggal 13 Maret dan 24 Maret gitu kan. Udah saya vaksin. Arum baru 1 ya. Juga karyawan di sini semua lah. Kejar aja vaksin. Kalau emang satu kota ngantri ya nggak apa-apa. Emang ngantri kayak UMPTN dulu kan ngantri untuk dapat vaksin kan gitu. Vaksin apa jenis, kalau jenis vaksin kan apa yang ditentukan oleh pemerintah ya itu aja laksanakan gitu. Pesannya nih Pak untuk para teman-teman yang belum vaksin harus mau vaksin ya Pak ya. Jangan percaya dengan hoax di luar sana ya Pak. Iyalah. Kalau saya begini orangnya lurus gitu ya. Saya yakinnya pemerintah tuh ingin mensejahterakan masyarakatnya, ingin menyehatkan masyarakat. Itu aja poin itu. Saya di dalam hati saya dikeluarkan pikiran negatif, positif aja. Seperti saya sakit, saya ke rumah sakit. Kalau saya di dalam hati nggak percaya ke dokter, percaya ke masyarakat susah. Kalau udah sakit kan kata bos saya pasrah, panjang ingetan. Jadi kita juga pasrah, ikuti program pemerintah, target ke depan supaya maju. Makanya saya suka bukan ini karunya lah ke pemerintah betul karunya, karena pemerintah tuh kan gabungan. Karena pemimpinnya kan mungkin nggak bisa tidur, kita masih bisa makan bebas. Pemerintah kan sebagai kepala gubernur mikirkan kumaha ya, kayak ngurus anak banyak, dia minta tolong rumah sakit, walaupun di bawahnya ada institusi, tapi kan
karena ini masa perang gitu ya, perang dalam arti masa ya semua paciu. Nah, kita harus kalau memang bisa kita mandiri lah. Kalau bisa kita saling bantu di sekitar bantu lah, biar mengurangi. Tapi memang kalau bantuan kan tidak terlalu berharap terlalu banyak. Kita harus yang penting diri sendiri, semangat, banyak minum katanya. Tadi saya ambil nih banyak contoh-contoh, air kelapa juga nggak apa-apa. Kok mau yang gratis, air kan gratis kasarnya gitu ya. Ya tidak, semoga ada yang galonan gitu kan gitu. Air kelapa harus masih minum di rumah. Iya gitu. Dulu maka nggak percaya ya. Terus sampai saya nih, kalau saya suka pete kan, wah sengaja yang order pete. Minimal gini, orang yang menjual pete biasanya tinggal laku, kita beli jadi laku gitu kan. Dia juga untuk kehidupan keluarganya. Saya beli yang apa aja, kita kalau emang ada rezeki bareng-bareng. Pete apa tuh Pak fungsinya? Saya mah iya saya aja apa namanya. Kalau saya pikir kalau makan pete itu meningkatkan imun kata saya. Kenapa? Dengan pete mah walaupun makan awal-awal cuma 1 piring bisa 2 piring. Dan ini kebiasaan saya nih sahabat Channel, dulu kuliah kan jauh dari orang tua, sakit. Apanya yang bikin makan semangat cuma 2. Apa tuh Pak? Pete sama Indomie. Indomie kan Indomie masuk sur sakit. Masuk Indomie gitu. Naikkan imun ya, Indomie pakai telur. Ini mah hati saya. Jadi makanya apapun kita siapkan gitu. Nah, ini Pak harapan dan doa untuk Ini semua ya. keadaan. Ya sama lah, saya berharap Arum sehat dan keluarga, Opi, tim saya sehat semuanya, dan keluarga saya dan semua. Dan saya juga berharap tadi ya, kita mendoakan para pemimpin sehat, para pekerja kesehatan juga sehat, para dokter. Walaupun saya juga prihatin ada yang meninggal karena mereka jadi pahlawan. Mudah-mudahan semua yang meninggal gitu, semua yang terpapar meninggal menjadi ahli surga gitu kan. Dan keluarga yang ditinggalkannya sabar ya gitu. Dan saya juga tidak tahu kapan akan dipanggil ngobrol sekarang kan tidak tahu. Yang penting bagi saya akan mendoakan semuanya, termasuk ya perusahaan-perusahaan, anak-anak perusahaan saya, terus karyawannya, pemerintah dengan timnya, para PNS, swasta, para pekerja, para pengusaha sukses dan sehat gitu. Itu kan mudah-mudahan kejadian ini menjadi apa lah, jadi sekolah bagi kita semua gitu. Yang penting sehat lah, Pak Presiden sehat, para menteri, para DPR ya, MPR, terus para PNS, dirjen semua ya pada sehat semua, para BUMN, para direksi dan karyawannya, terus BUMD, terus dari pemerintah provinsi gitu di seluruh Indonesia. Dan saya berdoakan sebelumnya juga kan sehat. Pak Gubernur, Pak Ridwan Kamil semoga sehat dan keluarganya, terus para di ASDA, Biro gitu kan, terus Bank Indonesia juga, BI, OJK semua harus sehat lah. Terus BUMD, karyawan-karyawan semua, PNS semua, baik swasta, masyarakat semua, para wartawan kan semua lah, semua masyarakat, terus para bupati, wali kota sehat. Saya doakan semua kita tabah dan kita semangat bareng-bareng. Mudah-mudahan apapun kekurangan kelebihan itulah kita untuk saling mengisi gitu aja, untuk berkolaborasi gitu. Nah Pak, tadi kan kita lagi ngebahas ada aplikasi telemedicine yang dibuat gratis nih Pak. Nah, Aplikasinya apa aja nih Pak, bisa diinfoin nggak buat para teman-teman Zay Channel untuk kalau lagi sakit, kalau lagi perlu konsultasi gitu kan, apa aja nih yang bisa pakai? enggak, jadi kalau saya cerita itu kebetulan saya kan orangnya malas keluar gitu ya. Saya udah dari dulu udah bisa pakai Halodoc kan ada sekarang di toko, bukan di toko, di mana Pi, yang di GrabFood itu kan, di Grab itu kan ada aplikasi untuk beli obat, konsultasi ke dokter Halodoc. Terus di GoPay, di Gojek juga ada aplikasi Halodoc gitu. Itu jadi biasa kalau karena gini Rom, sekarang mungkin pemerintah bagus juga dengan adanya kerjasama dengan pihak swasta yang apa itu layanan telemedicine ya, pasien COVID-19 yang ada di ini, yang di rumah, yang di isoman ya, dia bisa menggunakan ada berapa 11 ya, 11 itu yang lain, yang setahunya cuma 2 tadi ya, bagus juga. Jadi itu juga jejak mau tidak mau karena keterbatasan tidak bisa ketemu dengan dokter langsung. Sekarang kalau saya udah biasa, kalau flu udah ngerti lah, obat saya tuh udah tahu sama paracetamol gitu kan, terus Neosep kalau saya, Jegapit kalau saya nih, kalau sakit tuh selalu udah nggak jauh dari itu kalau saya. Nah
dengan tanya ke dokter. Jadi kemarin istri saya sakit nih kepala gitu, susah, ya udah saya tanya di Halodoc. Terus istri saya ke ini air panas gitu, kan nggak bisa kita kan obatnya ya Halodoc atau di ini. Kalau saya 2 aplikasi yang dipakai, tapi banyak membantu. Minimal kalau udah wawancara dengan dokter ditanya, bayar, kita berbayar saat itu, langsung keluar resep kan untuk dibeli langsung otomatis. Jadi di rumah anytime everywhere kita bisa melaksanakan itu. Dan untuk saat ini untuk darurat PPKM, darurat untuk melindungi rakyat, nah, tidak perlu panik sebenarnya kan. Satu, patuhi anjuran pemerintah agar kondisi cepat membaik. Di bawahnya ada yang itu apa, contohnya sekarang ada YesDoc ya. Jadi layanan telemedicine gratis untuk pasien isoman COVID gitu. Jadi apabila hasil PCR di laboratorium dinyatakan positif, kan karena keterbatasan apa itu rumah sakit, tempat isoman terbatas, isoman di rumah atau dimanapun. Nah, untuk konsultasi hingga obat gratis bisa kontak ini yang YesDoc, Get12, ProSehat. Ini juga saya ucapkan terima kasih kepada pemerintah. Ini kan gaya pemerintah juga ada apa atau gabungan dari para punya aplikasi ini atau para dokter bisa sukarela, dan ini berbau ini tadi yang disebut kolaborasi gitu. Jadi terima kasih nih udah ada ini, dan ini harus disosialisasikan, dan ya dipaksa kita harus sekarang dunia digital gitu. Dan saya udah biasa pakai ini. Saya kemarin ngurus untuk kan ini ada contoh obat, contoh yang dijual untuk kesehatan gitu, OP saya beli aja gitu kalau ada. Kalau nggak alternatif yang herbal itu. Kalau untuk konsultasi yang regreg gitu ya di situ aja aplikasi yang ada. Udah ada Pak ini ya, kita tinggal searching aja ya Pak ya. Ya saya juga di dunia apa sekarang di Satgas gitu ya, ekonomi itu aja. Kita kan tidak tahu solusi itu apa, tapi kita akan cari terus ya. Karena saya percaya selama kita gerak, selama pemerintah gerak, selama masyarakat gerak, tujuan satu padu, insya Allah ada solusi. Itu sahabat channel. Gitu Rup. Udah nggak ada lagi. Udah nih Pak, yang berapa menit nih? Berapa menit nih? Harapannya, pokoknya harapannya kita harus tetap semangat Pak ya. Ya sehat lah. Saya berharap segera COVID berlalu, ekonomi meningkat, gitu kan? Karena kalau bagi saya ekonomi meningkat ya usaha-usaha saja jalan, gitu kan? Juga kita bisa hidup bareng-bareng, juga pemerintah bahagia, masyarakat bahagia, semua stakeholder bahagia, termasuk masyarakat. Terakhir nih Pak, untuk teman-teman terdekat Bapak dan yang keluarga-keluarga yang sudah tinggalkan, ada yang disampaikan lagi nggak? Selain tadi doa yang dari. Ya kan, kalau kita tetap semangat aja. Kita itu kan udah berlalu, sedih boleh, tetap silaturahmi kepada teman-temannya, gitu kan. Itu kan yang bisa, yang hidup pasti bisa silaturahmi. Kita mudah-mudahan bisa menyelesaikan permasalahan, dan kita, saya bilang tadi, hidup harus jalan, beradaptasi pada zamannya, gitu. Yang penting saya berharap intinya, semua sehat, terutama sahabat channel nih yang nonton channel ini. Mudah-mudahan informasi tadi ya bermanfaat bagi kita semua, bagi keluarga, dan sejahtera gitu. Terakhir dari aku, jangan lupa pakai masker. Ya, masker lupa nih, harus selalu ingatkan. Udah utama lah kalau masker. Kalau makan itu ya gitu. Kalau di rumah juga jangan menganggap gini loh. Ada yang mau keluarga sehat itu jangan. Ya semua dicurigai, apa disemprot-semprot, tersinggung atau apa gini-gini sehat. Oh ya ini aja. Dan untuk kesehatan kan arum sehat, yang harus dipikirkan dengan masker untuk kita. Gitu. Berarti double masker. Gitu, semua. Sanitizer, cuci tangan, makan yang banyak, sama berdoa dan tawakal ya Pak ya. Mudah-mudahan ya Allah. Iya, semoga Bapak sehat selalu. Amin. Teman-teman dari channel juga makasih udah ngundang aku ke sini Iya. lagi. Oh, jadi saling kalau nanya Arum tuh biasa, dia yang nanya ya. Oke, sahabat channel, demikian obrolan tadi, mudah-mudahan ini menjadi hikmah. Dan sebelum itu saya juga ini ada lagu ini Ru. Sebetulnya ada yang saya dengar lagu bagus tuh untuk memberikan semangat. Saya juga belum dengar, belum ini. Ada yang ngirim, siapa ya penyanyi ini nih? Michael Jackson bukan? Tetap semangat Indonesia. Kan? Tuh bagus. Karena bencana ini kita semua belajar lagi. Jadi, nah, syukuri hidup ini, Rom.
Indonesia. Bagus nih, betul. Lah pada ya, emang apapun harus kembali ke yang maha kuasa. Cinta sesama, kolaborasi, silaturahmi, dukungan. Mau tidak mau kalau kerja gitu, enak kan lagunya. Sus corona, gotong royong sama, juga sesama, selamatkan Indonesia. Stop. Demikian sahabat Cecena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup ya? Bagus.